Halo semua, halo ASN, selamat datang di channel ini, halo ASN. Video kali ini rekan-rekan kita membahas terkait dengan kategori honorer yang diberhentikan oleh beberapa pemerintah daerah ya per tanggal 1 Juli 2025 ini. Rekan-rekan bisa mengetahui hal ini, silakan diikuti dan ditonton hingga selesai video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng terus mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar honorer ya, kemudian kebijakan pengangkatan menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan di video saya sebelumnya, di mana mempertanyakan tentang kategori honorer yang diberhentikan. Jadi kita menyimak dari beberapa pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan pemberhentian tenaga honorer, termasuk diantaranya adalah salah satunya adalah Pemkab Simalungun ya, Provinsi Sumatera Utara, di mana pemerintah daerah ini telah mengeluarkan kebijakan pemberhentian tenaga honorer. Tentu kebijakan yang diambil di pemerintah daerah ini hampir tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah lainnya. Melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Simalungun, John Rismantu Hadamanik, membenarkan telah mengeluarkan kebijakan pemberhentian tenaga honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Simalungun. Ia menjelaskan status honorer saat ini ada yang masih layak diperjuangkan, namun ada juga yang memang wajib diberhentikan didasarkan pada regulasi yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana undang-undang ini mengatur tentang kebijakan penghapusan tenaga honorer. Kepala BKPSDM menyebutkan bahwa tenaga honorer itu ada yang telah terdata, ada yang sesuai dengan database dan ada juga yang non database. Kalau dia yang sudah masuk ke dalam database itu sudah seleksi dan itu otomatis menjadi R3 atau berstatus akan difasilitasi sebagai P3K per waktu. Dan yang non database tapi terdaftar sebagai peserta seleksi P3K itu masih ditampung gajinya hingga dengan Desember tahun 2025. Saya ulangi kembali bahwa honorer yang tidak terdata di database BKN tetapi terdaftar sebagai peserta seleksi P3K, maka tetap dipekerjakan dan ditampung gajinya hingga dengan Desember tahun 2025 nanti. Khusus tenaga honorer yang tidak memiliki kriteria keduanya, pemerintah Kabupaten Simalungun sendiri akan memberhentikan mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang ASN. Kepala BKD menyebutkan bahwa yang ketiga adalah non-database dan tidak terdaftar sebagai peserta seleksi. Ini yang akan dan sudah diberhentikan. Jumlah honorer dalam kategori ini adalah sebanyak sekitar 473 orang di daerah ini. Mereka umumnya memiliki masa kerja tidak mencakup atau tidak mencapai 2 tahun. Nah, rekan-rekan, inilah kategori yang akan diberhentikan. Maksud saya yang telah diberhentikan oleh Pemda Simalungun sendiri, yakni honorer yang tidak terdata di database BKN, kemudian memiliki masa kerja tidak cukup 2 tahun. Kepala BKD menyampaikan bahwa pemberhentian terhadap 473 tenaga honorer ini berjalan lancar tanpa ada perlawanan. Ia pun mengaku para honorer ikhlas menerima apa yang telah ditetapkan oleh negara. Demikian rekan-rekan sekalian, kategori honorer yang tetap dipertahankan dan diberhentikan yang berlaku di daerah ini. Tentu kebijakan ini tidak akan jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Jika masih ada pertanyaan dan tanggapan, ataukah rekan-rekan bisa membagikan informasi di daerah rekan-rekan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, bisa di-share di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.